kita komunikasi tergesa-gesa, terburu-buru. Akibatnya anak tidak paham, ya, anak tidak ngerti, tidak nangkep pesan besar ibu maupun pesan kecil yang anak perlu lakukan, itu tidak ketangkap, anak lupa, sementara orang tua menyangka sudah menyampaikan pesan. Sehingga pas saat orang tua mengatakan, udah dilakukan, lakukan apa mah? Nah, di situ mulai kita terkaget-kaget gitu ya. Tadi udah taruh piringnya, kan Mbak yang ngambil nanti gitu ya. Padahal kita sedang mengasah anak untuk mandiri menaruh, tidak tergantung, dan dia sadar itu dia bisa mampu lakukan. Tapi karena kita komunikasi tergesa, dia Kak taruh Kak piringnya Kak. Ini kan kita udah mau berangkat tuh udah nunggu udah jam berapa, terus dia belum siap-siap juga tuh. Ayah kan juga mau pakai mobilnya, misalkan seperti itu ya. Jadi kita merasa sudah berpesan, pada pesan itu tidak sampai. Yang kedua, lupa bahwa setiap anak unik ya. Anak 2, anak 3, ya, bahkan anak 1 pun dia punya keunikan. Ya. Kita melihat anak dengan cara kita melihat dan sangkaan kita, bukan sebagaimana yang ada pada anak ya. Anak unik artinya dia berbeda, khas, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya dia miliki satu paket. Nah 3 anak kita buat semuanya seragam. Yang satu senang matematika, yang satu anak yang cuek ya, anak yang sulit bergaul, yang satu sangat ramah dan seterusnya. Tapi kita perlakukan sama, sehingga pendekatan kita atau pesan-pesan kita kurang masuk, kita menyangka anak nggak nurut. Padahal keunikan itu kita tidak lihat, kita tidak hargai dalam kita komunikasi atau mengisi pengasuhan kepada mereka kesehariannya. Yang 3, kita ngomong lupa ya, attending aja nggak hadir secara fisik ya, kita kelihatan tuh mama lagi bicara. Tapi enggak sampai mindfulness, enggak sampai keseluruhan ya. Jadi kita hadir secara fisik tapi tidak hadir secara mata, secara telinga, secara hati gitu ya. Jadi kita enggak mengobservasi, tidak mengamati anak. Pada lewat mengamati anak, kita tahu ya, bisa menebak apa yang dirasakan anak yang tidak tersampaikan secara lisan tapi terkirim di bahasa tubuh anak. Lalu kalau kita komunikasi tidak memperhatikan bahasa tubuh, jadi ada yang miss tuh saat kita nggak connect dengan apa yang sesungguhnya happen ya atau dalam pikiran anak. Yang keempat, tidak membaca perasaan. Ya alih-alih membaca perasaan atau memahami perasaan anak, bahasa tubuh saja kita tidak observe dengan menyeluruh ya, tidak dengan seksama. Pada perasaan itu termasuk hal yang mendasar ya, seperti kita butuh makan, butuh minum, butuh tempat berlindung, ya rumah. Nah seperti itu kebutuhan manusia, seperti itu pula kebutuhan perasaan manusia, butuh dihargai, diterima, didengarkan, dimengerti. Nah kita lewat tuh, padahal kita ngomong sama anak, contoh, atau kita ngomong sama suami, ya hujan. Nah suami mau antar ibunya mau pergi ngaji, bu sini bu, bapak antar ibu ngaji, goncengan sini, ibu pakai payung, bapak yang nyopir. Si ibu melihat, nggak usah deh jadi ribut, udah bapak tidur siang aja, udah tidur aja biar ibu bisa berangkat sendiri, udah bapak tidur. Terus bapak mukanya merengut, si ibu udah bapak tidur, nih udah mau telat nih ngajinya. Nah saat itu apa? Padahal perasaan bapak ingin melindungi istri, ingin memberikan bantuan kepada istri, ingin berharga, bisa bantu istrinya gitu ya. Ingin jadi orang baik, memberikan pertolongan, tapi oleh istri dengan nyantainya, udah bapak tidur aja, nanti sakit malah batuk kena hujan, udah ibu bisa berangkat sendiri. Itu baru 1 atau 5 menit ngomong gitu, tapi yang dirasakan oleh anak tidak terjangkau oleh ibu. Efek dari perasaan tidak dipahami oleh istri, nah itu ada akibatnya tuh di hari itu ya, karena perasaan juga berefek mempengaruhi perilaku yang muncul kemudian. Next, kurang mendengar aktif, ya jadi tidak active listening, tidak mendengarkan. Bisa saja kita mendengar ya, kayak kita ada ketokan bakso, tok tok tok, itu kita mendengar, bukan mendengarkan ya, atau bukan active listening ya, sebatas mendengar. Kalau ngebut itu ngomong itu kali ya, apa ngebut? Ya berkomunikasi dengan anak bukan mendengar tapi mendengarkan.
active listening, mendengar aktif ya. Nangkep segenap pesan-pesannya, baik pesan yang keluar dari lisannya maupun pesan dari matanya maupun pesan dari tubuhnya, gerak tubuhnya dan seterusnya ya. Dengan mendengar aktif, kita menghargai anak, menangkap perasaan anak, anak didengar, anak berharga sehingga anak mau akrab dan nyaman bersama kita. Yang keenam, kita tanpa sadar sering kamu sih nggak dengerin mama, apa mama bilang, itu udah rasain. Lain kali jangan gitu ya. Jadi selalu pesan kamu. Orang lain menjadi sumber kesalahan. Kita dengan nyantai, kamu gitu. Makanya nurut sama ayah. Ayah kan udah pernah bilang, mama juga pernah bilang. Jadi kita kamu-kamuin anak. Kamu jadi sumber kesalahan. Kamu yang error, bukan mama. Nah, ketika anak kita sering itu kesehariannya menjadi gaya pengasuhan sehari-hari yang diterima oleh anak dari orang di rumah. Ya coba bayangkan saja kalau kamunya itu isinya itu kontennya yang kamu nggak bagus, kamu nggak dengerin, kamu kupingnya di mana, ya mata taruh mana dan seterusnya. Itu kan jadi harga diri anak pun nggak berkembang sehat. 7. Menggunakan 12 penghalang komunikasi. Kita ngomong justru lewat ngomong itu malah komunikasi terhambat. Ya, jadi anak tidak mau mendengar, tidak nyaman, tidak aman dekat dengan kita. Sementara kita merasa mau pesan ini, mau minta tolong ini, mau menyampaikan mamamu ini, kamu perlu seperti ini. Kalau nggak ada mama papa, kamu di rumah tuh bla 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 bla. Nah, lewat ngomong itu justru anak malah menghindar, anak malah nggak mau tahu pesannya karena lewat 12 penghalang komunikasi. Nah, apa itu penghalang komunikasi? Nanti kita akan sampaikan di slide berikutnya. Kemudian oleh Dr. Kurniasi Bastaman ya menemukan bahwa lewat model komunikasi menyimpang, yaitu anak dianggap seperti anak bawang, ya, bau kencur gitu ya, sehingga menempatkan anak posisi yang serba nggak tahu, serba nggak bisa, sehingga orang tua ada di posisi di atas orang tua serta merta ngomong ya, anak nggak diberi ruang untuk menyampaikan ide ya, ruang itu menjadi tidak terlihat untuk anak berkomunikasi. Nah, padahal lewat komunikasi ada pesan yang anak ingin sampaikan, ada ingin ngomong apa, mau minta apa, permasalahannya apa, kebingungannya apa. Nah, lewat MKM kita menganggap anak kecil tidak tahu apa-apa, ya, anak menjadi tidak berkembang kepribadiannya, menjadi tidak baik ya kemampuan komunikasinya, menjadi tidak terampil, bahkan ada masalah dia diam, bahkan ketika tidak mengerti dia diam. Nah, itu efek dari MKM ya, model komunikasi menyimpang. Nah, Bapak Ibu tidak maksud menghakimi, tidak maksud ngomelin Bapak Ibu, tidak untuk itu saya hadir di sini ya. Tapi lewat kekeliruan keseharian yang dijumpai ini, mari saya juga introspeksi untuk kedepannya memperbaiki diri. Tidak lain demi hadirnya anak cucu menantu kita ya, yang berkepribadian baik, ramah, bahagia, bermanfaat ya, dan komunikatif dan kooperatif. Berikutnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengevaluasi diri ya, sementara saya terus melanjutkan ya. Nah, ini Bapak Ibu jadi harus bagaimana gitu ya. Kalau tadi disampaikan kekeliruan ini tentu tidak sengaja Bapak Ibu ya, bukan disengaja, tidak sengaja gitu ya. Atau kurang memiliki bekal pengasuhan, tapi anak udah di depan mata, anak udah dilahirkan ya, udah Allah hadirkan dia lahir, udah di bagian area kehidupan kita keseharian ya, bahkan itu amanah tanggung jawab. Tapi ketika komunikasi kurang tepat, kurang baik, kurang menyenangkan, kurang benar ya, kekeliruan yang berlanjut terus bertahun-tahun, ya efeknya juga perkembangan anak menjadi tidak seperti yang kita inginkan. Nah, so what? Satu, mari kita mengenali dan menghindari penghalang komunikasi. Kalau udah kenali, lalu hindari, bukan pertahankan penghalang komunikasi itu. Change ya, ganti, rubah. Yang kedua, yuk masuki yuk. Bahwa berkomunikasi itu adalah memahami perasaan. Ya. Bahwa komunikasi itu juga ngomongin perasaan. Nah, yang
saat ini ya budaya kita cenderung udahlah perasaan gak disampaikan nanti kan nggak enak. Apalagi kalau ngomongin perasaan negatif, ya nggak. Saya nggak nyaman sama ibu gurunya atau ibu gurunya galak ya. Atau itu paman jahat ya. Wah, kita bisa nyentil anak tuh biasanya. Padahal perasaan tadi bagian dari kemanusiaan itu sendiri. Ya, perasaan aman, tenang, dia bisa ekspresif ya. Ekspresifnya tepat dan bisa diterima. Jadi orang lain pun tahu apa yang dia kehendaki, apa yang bisa kita nego, apa yang kita musyawarahkan sampai akhirnya ada kesepakatan. Yang ketiga, mari luangkan waktu ketika ngomong juga perhatikan bahasa tubuh anak ya. Nggak bisa cuek atau nyambi pakai gawe. Ya ngomong-ngomong ya, mama tahu gitu, mama tahu itu ngomong udah jangan. Nah itu ya, anak menjadi loh kok ngomong disambi gitu ya, disambi. Nah jadi mari ketika ngomong sama anak di situ kita sedang membentuk karakter anak. Kita sedang menampilkan kemampuan mengasuh anak, bukan sebatas ngomong ya. Di situ ada proses pembentukan cara berpikir anak, cara anak menyelesaikan masalah, cara dia ngelola emosi ya. Yang keempat, mengenali masalah siapa. Ya, siapa sih yang bermasalah? Nah, siapa yang bermasalah? Kalau yang bermasalah orang tua ya orang tua tanggung jawab menyelesaikannya. Kalau yang bermasalah anak berarti anak menyelesaikan, kita bantu seperlunya ya. Yang kelima, mendengar aktif ya. Mari mendengar aktif. Hadir secara mata, secara telinga, secara jiwa ya. Hadir, cermati. Tangkap pesannya apa, cermati nama perasaannya. Komunikasikan. Yang keenam, yuk ganti jangan pesan kamu, pesan saya. Kapan tuh pesan saya? Ketika orang tua pemilik masalah. Ya. Next. Ya. Mengenali penghalang komunikasi, ini Bapak Ibu, penghalang komunikasi itu sikap orang tua atau perkataan orang tua yang tidak menerima anak, sehingga anak merasa tidak berharga. Ya. Akibatnya apa kalau anak merasa tidak berharga, anak merasa tidak dipentingkan ya? Ya ogah ngomong sama mama ya, cuek, banyak di dalam kamar, malas interaktif. Kalau tahu udah interaktif lebih banyak diam ya, malas curhat. Dia curhat ke medsos ya. Padahal di medsos lebih kita nggak bisa kontrol dengan siapa dia komunikasi menyampaikan AIUEO perasaannya. Nah ini Bapak Ibu 12 penghalang komunikasi ya. Seperti ini menurut psikiater ya. Maaf bukan psikiater. Neurolog ya. Bapak Taufik Pasyak ya. Hindarilah kalau beliau nomor 45 kencang di situ. Bapak Ibu tolong dalam mengasuh anak hindari komunikasi ngebanding-bandingin ya. Banding-banding ke ya atau ngecap anak dasar malas susah diatur gitu. Anak nggak bersyukur ya atau membanding-bandingkan satu kakaknya aja bisa, masa adiknya juga nggak bisa sih, kan udah lebih diasuh, mama udah lebih banyak waktu untuk ngasuh, udah lebih baik misalnya, atau sebaliknya tuh kakaknya aja nggak bisa, masya Allah kakak adiknya tuh waktu kelas 1 udah bisa, kakak sampai sekarang kelas 6 belum bisa, dibanding-bandingkan atau bandingin dengan sosok lain ya. Nah itu jadi anak merasa tidak disayang, anak merasa ya dapat pilih kasih gitu, mama nggak sayang aku, sayangnya sama adik dan seterusnya ya. Nah 12 ini hal-hal yang di situ kita mendidik, mengasuh, maksud kita tuh meminta ada maksud orang tua ya, seperti ini ya, maksudnya orang tua adalah seperti ini. Biar masalah cepat, anak harus patuh, nggak ada pilihan, nggak ada tapi gini, oh nggak itu aja gitu ya, menyalahkan kita juga ada maksud ya dan seterusnya. Saya percepat saja ya Bapak Ibu. Intinya dari 12 penghalang komunikasi ini, intinya anak menjadi tidak dihargai perasaannya, anak jadi tidak terlatih menyelesaikan masalah, bahkan dia nggak tahu masalahnya apa, alih-alih menyelesaikan masalah, masalahnya apa aja dia nggak tahu ya, karena ada 12 komunikasi gaya-gaya ini, gaya-gaya komunikasi yang kita pakai saat mengasuh mereka, dan sebenarnya itu 12 gaya ini bisa berdampak negatif, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap perkembangan anak. Ya. Sehingga ini Bapak Ibu konsekuensi logis yang akan kita terima dari kekeliruan komunikasi adalah anak jiwanya kempot,
Padahal kita inginnya kenceng, ya, kencang, yaitu dari orang tua, nenek, guru, kakek, paman, ya, siapapun sopir yang mengasuh, babysitter, itu seyogianya komunikasinya itu penuh dengan pengakuan, penghargaan, pujian, ya, kasih sayang, ya, perhatian, ya, dipeluk, disayang, ya, dipandang dengan cinta, ya. Tapi yang kalau diterima oleh anak keseharian ada tadi 12 penghalang komunikasi, teguran, hukuman, ancaman, ya, menganggap remeh dia, menganggap anak bawang, sehingga yang terbangun di anak by the time, waktu ke waktu, bahwa anak sebenarnya kalau itu divisualisasikan jiwanya kempot, ya, gampang terbawa angin, gampang dipengaruhi, tidak memiliki pendirian, tidak punya nilai-nilai yang dia tancapkan untuk dia jadi patokan berperilaku. Bahkan dia bingung. Ya, itu kasus-kasus kami di meja konsultasi antara lain seperti itu. Ya, di usia remajanya atau di usia SMA, SMP-nya lingbung, ya, hilang orientasi. Nah, jadi agar komunikasi berlanjut, kita akan bersama-sama nanti, ya. Perlunya tadi dengarkan dengan hati, yuk perhatikan bahasa tubuh, perasaan anak dipahami loh. Jangan cuma kita sibuk pesannya apa, tanpa memperhatikan perasaan anak apa. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah kita memahami, oh ini toh penghalang komunikasi, ya. Lalu yang kedua adalah, yuk memahami perasaan. Perasaan mempengaruhi cara kerja otak, ya. Kalau perasaan anak senang, yang terbangun perasaan senang, dia mudah menangkap informasi. Pesan sampai ke korteks cerebri, ya, pusat berpikir dan berperilaku diasah di bagian organ otak korteks cerebri. Ya. Itu kalau hadir perasaan anak positive feeling, ya, sehingga informasi-informasi yang masuk dia bisa sampai ke diingat, diolah, gitu ya, dipahami, mempengaruhi dia membuat keputusan, pertimbangan dan seterusnya, mengorganize sebuah rencana, ya. Itu kalau pesan itu sampai ke wilayah organ korteks cerebri, ya, di nong-nong ini, ya. Nah, sebaliknya kalau sedang belajar, kita sedang mengajarkan anak atau guru sedang berdiri di depan kelas memaparkan pembahasan, topik bahasan, ya. Enggak kita bangun atau orang tua atau guru luput, perasaan anak lagi senang nggak ya sama kita, lagi dia posisi PW nggak ya, sedang mendengarkan pembicaraan kita, gitu ya. Kalau kita nggak yakin atau anak kelihatannya masih ramai atau anak kita sedang nggak konsentrasi sama kita, matanya kemana, masih megang HP dan seterusnya, maka kita harus bangun dulu perasaannya, ya, perasaan positifnya. Bisa lewat nyanyi, bisa lewat permainan dan seterusnya. Banyak teknik-teknik untuk membangun perasaan positif, ya. Nah, izinkan sejenak Bapak Ibu, ya, Dewan Guru yang saya sayangi, saya menyanyi sebentar saja ya untuk membangun positif feeling, ya, good mood lah, ya. Seperti ini saya ambil waktu sedikit saja. Judulnya Bahagia. Hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Bahagia itu pilihan, bahagia itu keputusan. Mari kita pilih, mari kita putuskan. Katakan aku bahagia, katakan aku bahagia, katakan aku bahagia. Allahu Somad. Ya, itu Bapak Ibu, ya, untuk ngecas, kalau HP dicas jadi on gitu ya, jadi ada baterainya. Silakan pilih kata-kata positif untuk membangkitkan good mood, ya.
Manusia butuh perasaannya ini, Bapak Ibu. Didengar, dikenali, diterima, dimengerti, dihargai. Didengar, ya, dikenali, diterima, dimengerti, dihargai. Setiap ketemu manusia masuk ke area ini, selamat ya Bapak Ibu. Ya. Selamat artinya akan ada itu komunikasi yang baik, ya, sama-sama saling menghargai, respect, ya, sama-sama nangkep pesan dengan posisi prima, ya. Korteks cerebri bekerja dengan optimal mencerna pembicaraan itu, ya. Sebaliknya, komunikasi tidak atau menihilkan 5 hal ini, ya, didengar, dikenali, diterima, dimengerti, dihargai, kita nggak perhatiin itu berpotensi mengundang permasalahan. Ya, jadi fungsi perasaan, kalau perasaan negatif menghambat pertumbuhan pribadi, perasaan positif bisa meningkatkan kapasitas kerja otak, ya. Nama-nama perasaan ini perlu kita sampaikan Bapak Ibu, ya. Lewat bahasa tubuh, ya. Marah Ibu kebayang Bu ya, kalau anak marah itu aja udah seperti apa handle-nya, ya. Bingung, anak takut, adik takut, ya. Adik lagi nggak semangat mau berangkat sekolah. Nah, seperti itu, memperkenalkan nama perasaan. Sebagaimana kita juga memperkenalkan angka 1, angka 2, ya kan Bapak Ibu, ketika belajar hitungan matematika, kita kenalkan nih 1, ini 2 itu seperti apa, 3 itu apa, sebanyak apa tuh 3 misalkan, dan seterusnya. Kalau 5 butir telur, anak itu bilang 3 butir telur, ya kita ralatkan karena ingin menunjukkan ketepatan arti 5 dengan 3 itu hal yang berbeda. Demikian juga Bapak Ibu, vocabulary nama-nama perasaan, Ibu dan Bapak Ibu guru memperkenalkan kepada anak lewat bahasa tubuh mereka, lewat perkataan mereka, lewat nada mereka, kecepatan mereka bicara, ya. Ini udah Masya Allah, nih Bapak Ibu kok sampai anak dendam itu penyelesaiannya seperti apa, ya Bapak Ibu. Bisa jadi ada aktivitas fisik, ya. Ya, baik. Aktivitas fisik yang tidak dikehendaki, ya, bunuh-bunuhan dan seterusnya, itu kan karena salah satunya perasaan yang waktu belum negatif amat enggak diselesaikan. Ya, pas sudah numpuk, udah terjadi huru-hara baru jadi kasus, ya. Padahal itu bisa dihindari kalau sebelumnya komunikasinya atau sudah mengidentifikasi, menangkap basah perasaan anak misalkan. Anak bermasalah. Nah, akibat perasaan ditidakkan, ya ini Bapak Ibu tidak pede, dia bingung Bapak Ibu, orientasi diri, ya. Berpikirnya jadi berantakan, ya, lompat-lompat nggak jelas dia mau mencapai apa, dia nggak tahu, ya. Sehingga konsep dirinya negatif, ya. Konsep diri negatif, ya, nggak percaya diri, menyakiti diri, self injury dan seterusnya. Sebaliknya kalau perasaan diterima, ini Bapak Ibu, buah dari perasaan anak kita terima, anak nyaman, senang berdekat-dekat dengan kita, kooperatif, mendengarkan pesan-pesan kita, dia curhatnya ke kita dimuliakan, kita dianggap orang tua, ya, dan sebagainya. Next, yang ketiga, ya, kita ada 6, ya. Kemudian menyadari pentingnya bahasa tubuh. Nah ini, kan anak dengan keterbatasan kosakatanya, ya, atau tidak biasa misalkan diajak ngobrol, tidak biasa dilibatkan dalam percakapan keluarga. Nah kan kemampuan berbahasanya bisa jadi minimalis, ya, nggak berkembang. Gimana itu mendengarkan, bagaimana itu ngomong, bagaimana ngomong yang bisa dimengerti, bagaimana subjek, predikat, objek, keterangan, ya, pelengkapnya seperti apa urutannya, kalau jadi kalimat tanya seperti apa, kalimat perintah jadi seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu penting, ya. Tapi anak tadi dalam perjalanannya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD bisa jadi kemampuan berbahasanya tidak sebagaimana orang dewasa terampil berkomunikasi, ya. Nah, jadi lewat bahasa tubuh, lewat memahami perasaan, lewat menghindari 12 penghalang komunikasi, itu tanah yang subur, ya, untuk kita menanam kepribadian yang kita inginkan muncul dari anak. Itu kita latih lewat seperti ini, ya. Nah, itu yang dipelajari anak. Jadi dengan kita memahami perasaan anak juga
memahami perasaan orang lain. Ya, dia meniru juga bahasa tubuh kita. Bagaimana kita marah, bagaimana kita melotot, bagaimana kita minta maaf, bagaimana kita tersenyum bahagia, bagaimana kita haru, bagaimana kita empati. Ya, itu anak belajar dari kita. Ya, copy paste ya, blueprint kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu, bahasa tubuh seperti apa yang Ibu mau pertontonkan ke anak. Walaupun ibu nggak pengen anak jangan begitu, tapi anak sudah menyerap lewat daya kerja otaknya. Ya, orang tua yang di rumah biasa ngebosi, itu anak tanpa ibu sadari dia udah bisa tuh bahasa tubuh ngebos ketika dia membawa dirinya. Ya. Jadi dengan memahami perasaan kita sebenarnya belajar berempati. Ya, memahami perasaan orang lain. Bukan sebagaimana yang kita lihat, kita sangka, tapi memahami perasaan orang lain, ya sebagaimana perasaan orang itu. Kita menempatkan diri seperti orang itu memahami dirinya. Ya. Dengan membaca bahasa tubuh, orang tua dapat mengerti perasaan anak. Untuk bisa membaca bahasa tubuh, berarti kita harus attending, harus hadir, ya sepenuh jiwa. Yang keempat, Bapak Ibu, dalam berkomunikasi sehari-hari mengasuh anak, kita juga perlu apa yang disebut mengenali masalah siapa, ya. Kan suatu saat dalam kehidupan kita menjumpai masalah ya Bapak Ibu. Kita tetap ngasuh anak, kan kita punya masalah padahal masalah itu belum selesai, atau sebaliknya anak punya masalah, bisa jadi masalah itu sudah selesai, bisa jadi masih ngambang, bisa jadi dia juga nggak tahu nyelesainnya dan seterusnya. Tapi komunikasi kan terus berlanjut ya. Mengenali masalah di sini untuk entry point ya, titik masuk, kita akan bicara dengan anak MA atau PS. MA itu mendengar aktif, PS itu pesan siapa. Bagi berikut penjelasannya. Karena konsep berpikirnya demikian Bapak Ibu, siapa yang punya masalah, ya anak yang nyelesain. Siapa yang punya masalah sekiranya itu Bapak, ya Bapak yang menyelesaikan. Kita, orang di sekitarnya membantu seperlunya. Jadi tidak mungkin kita seumur hidup menjadi super problem solver bagi anak-anak kita. Suatu saat kita ada di mana, anak kita ada di mana. Jadi anak perlu mandiri. Nah, perlu nih Bu, pintu memahami masalah siapa, perlu kita pahami. Ya. Yang punya masalah bertanggung jawab. Cirinya gimana mengetahui masalah siapa? Seperti gini, siapa yang paling terganggu, dia pemilik masalah. Kalau pemilik masalah orang tua, maka orang tua silakan komunikasinya PS pesan saya. Kalau pemilik masalah anak, silakan kita komunikasinya mendengar aktif. Contoh Bapak Ibu, ya. Anak naik pohon tinggi, anak terus ketawa-tawa, mama aku di atas, dia ketawa-tawa. Di bawah kita orang tua. Biasanya yang paling kelimpungan artinya dia anaknya mah santai, mama aku di atas, mama bapak gitu ya. Nah, jadi yang paling bermasalah siapa Bapak Ibu? Dalam hal itu anaknya happy-happy ketang-ketang ngakak ya. Kita yang di bawah. Nah, berarti kondisi itu pemilik masalah adalah ibu. Nah, ibu ngomongnya gimana PS pesan saya? Sayang misalnya abang deh. Abang, Umi khawatir. Abang jatuh, Umi khawatir abang jatuh. Umi sedih melihat abang naik sebegitu tinggi, gitu ya. Nah, jadi kita sampaikan, Umi khawatir, Umi sedih, terserah ibu punya perasaan apa ya, perasaan apa. Nah, itu silakan kita sampaikan. Umi sedih melihat abang sampai naik tinggi itu. Umi senang kalau abang turun. Umi bahagia, nyaman, abang turun. Nah, bukan turun nggak. Nah, kalau itu udah penghalang komunikasi pemerintah ya. Jadi ada saatnya memang kita perlu memerintah, tapi ada saatnya juga kita sampaikan dulu PS kita sehingga tidak menghancurkan harga diri anak ya. Jadi yang dipelajari anak lewat memahami masalah siapa. Yang punya masalah silakan selesaikan. Kita ada di situ bantu seperlunya. Jadi belajar tega, belajar anak menyelesaikan masalahnya. Dan jangan remehkan bahwa anak punya kemampuan menyelesaikan masalahnya. Entah tepat atau tidak tepat, itu persoalan berikutnya. Tapi bahwa dia survive menyelesaikan masalah, itu sudah pintu masuk yang bagus untuk bangunan kepribadian positif. Ya. Next ya.
Jadi dengan memahami masalah siapa, kapan saya mendengar aktif. Jadi kapan Bu Ibu mendengar aktif anak? Itu kalau anak sedang bermasalah. Contoh ya, anak pulang berangkat dari rumah ketawa-tawa, cium tangan, doain ya Ma, aku balik lagi ya Mama di rumah ya, jangan kemana-mana misalkan gitu ya. Kita ya Dek, ya Kak gitu ya. Mama senang kamu semangat ya, Mama doain ya. Belajar di sekolah baik-baik ya. Bermain dengan baik-baik dengan temannya misalkan gitu. Pas pulang kita lihat menundukkan kepala, kemudian pintu dibanting, sepatu dilempar, pas digebrek aja ke lantai. Nah itu kan bahasa tubuh ya Bapak Ibu. Nah kalau kita nggak pakai pemahaman atau pembekalan wawasan komunikasi, bisa jadi kita seperti ini nih, maaf ya. Jangan macam-macam deh. Emang kamu aja yang capek, Mama juga capek masak, nyuci ini. Itu kok muka nekuk begitu. Ada apa sih? Ngomong dong, jangan main banting pintu gitu. Nah itu berarti kita mengasuh anak tidak lewat ilmu, ya, hanya sebatas ekspresi emosi negatif, ya, membuat anak tidak dipahami. Kok tiba-tiba saya dimarahi, seperti juga orang tua heran loh, kok banting pintu. Nah karena kita orang tua, ya, ingin mengasuh anak supaya anak berkembang baik, supaya anak juga mandiri, supaya anak tahu persoalannya, supaya anak bisa melihat persoalan dengan baik. Kalau ada apa-apa ngomong, bukan banting pintu, lempar sepatu, dan seterusnya. Nah, maka kita perlu tahu, oh ini anakku banting pintu, ini berarti masalah nih. Bukan ngomong yang tadi tuh Bu. Jangan macam-macam, yang capek emang kamu. Itu kan penghalang komunikasi. Kita tanya, adik terlihat sedih. Nah, biasanya anak ngomong, Bapak Ibu. Nggak usah, kenapa? Nggak usah. Kita tangkap aja perasaan anak. Adik terlihat sedih dan sepertinya marah masuk ke rumah. Ya. Atau adik sedih ya. Adik sepertinya perasaannya tidak gembira. Misalnya kita bingung, aduh namain perasaannya apa? Nah, sebut aja Bu, nama perasaan, tebak-tebak dulu Bapak Ibu. Mula-mula kita tebak-tebak. Kalau salah dia akan benar. Enggak sedih. Nah, misalnya gitu. Enggak marah, misalnya gitu. Oh, salah ya Mama. Adik bisa sebut perasaannya apa biar Mama paham, misalnya seperti itu. Jadi memang text time Bapak Ibu, membentuk orang menjadi baik itu text time. Nggak bisa instan. Ya kalau instan yang tadi itu, yang 12 penghalang komunikasi, diam nggak? Awas LNK nggak? Nah, itu kan instan Bapak. Tapi efek ya. Instan di awal ya, tapi efek lebih banyak makan ongkos emosi Bapak Ibu di kedepannya. Ya. Jadi silakan kalau anak bermasalah kita MA. MA caranya seperti apa? Ya ada rumusannya, rumusan kalimatnya seperti tadi ya. Saya sudah contohkan, adik sepertinya sedih masuk rumah. Nanti dia akan bercerita. Nah ini mendengar aktif ya Bapak Ibu. Jadi teknik mendengar ketika anak bermasalah tepat sekali kalau kita MA. Nggak ngapa-ngapain, MA aja Bapak Ibu. Itu anak akan mengalir permasalahan yang sedang menghimpitnya. Ya. Dan MA ini menjadi mendesak kita perlu lakukan saat berkomunikasi, yaitu ketika kita yang ingin menolak permintaan anak. Atau kondisi C, kita nggak nerima cap-cap, ibu pelit, minta uang 1.000 aja nggak dikasih, mama jahat, papa apa ngata-ngatain kita, Bapak. Nah kita nggak nerima, itu cara menolak ketidaknerimaan kita lewat komunikasi MA, bukan 12 penghalang komunikasi. Gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah ini rumusnya seperti ini ya. Kita untuk bisa nebak perasaan ya, perasaan kamu, sebutin namanya anak kita ya, itu tentu perlu kita attending ya, lihat matanya, mulutnya, monyongnya, nadanya, air matanya, kempas ini cupingnya ya, atau rambutnya ya. Ya kita lihat. Ibu kan sering lihat ya Bapak ada komik-komik kalau marah tuh rambut berdiri ya. Kucing tuh kalau lagi berantem itu kan bulu-bulunya tegang. Saya juga baru langka sih anak marah rambutnya berdiri, itu saya baru sekali Bapak Ibu. Saya pikir hanya pada hewan ya, langsung kelihatan tuh kucing kalau lagi berantem tuh ya. Berdiri bulu-bulunya. Ternyata saya pernah dapati anak yang marah yang
teramat sangat, itu rambutnya berdiri loh Bapak. Enggak lah, celemas begitu, berdiri. Oh, ini ekspresi marah yang tak tertahankan. Ya. Nah, kita ngomongnya bukan stop marahin, jangan marah, enggak begitu ya. Ya. Rasulullah SAW kan berkata, la takdab wala kajanah. Janganlah kau marah, niscaya surga milikmu. Ya. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa bagaimana kita marah itu, ya kita omongin, bukan kita ngelarang marah. Marah itu kan bagian dari ekspresi ya. Dia marah. Bahkan kita boleh marah dong ketika ada orang jahat, ada copet, oh kita marah habis ya. Marah habis pada saat yang diperlukan tepat banget, bahkan itu solutif. Tapi kan tidak semua masalah harus lewat marah. Bahkan lewat ngomong udah adem, udah selesai. Nah, itu lewat MA ya. Next. Iya. Nah, ternyata Bapak Ibu, sebagus-bagusnya MA, ternyata menjadi sulit juga kita lakukan ketika kita dihadapkan posisi kayak gini nih. Mood kita nggak nyaman, lagi nggak enak, lagi bawa marah, ya marah dengan siapa, terus ketemu anak kena. Ya, padahal kita harus MA. Anak lagi bermasalah juga, kebayangkan Bapak Ibu ya. Di saat kita harus mendengarkan, kita sendiri sedang perlu didengarkan, ya. Dan jadi terhambat tuh Bapak Ibu MA ya. Kita terlalu sibuk, terlalu marah, punya masalah yang belum terselesaikan ya. Atau kita udah kebiasaan nyaman, aman dengan cara-cara pengasuhan komunikasi, pengalaman komunikasi. Nah, diminta MA itu tidak mudah ya. Tidak mudah, tapi bisa kita coba dan menikmati hasilnya ya. Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Iya. Terakhir pesan saya, izinkan tambah sedikit waktu, Bu Retno atau Bu Lenin ya. Mangga Bu. Ya sedikit lagi. Masih ada waktu. Oh ya, terima kasih. Ya pesan saya tadi saya sudah bilang di awal-awal, pesan saya jangan pesan kamu ya. Pesan saya itu ada membedakan anak dengan perilakunya ya. Pesan saya itu juga menekankan perasaan orang tua. Pesan saya kita ngomongin perasaan kita akibat perilaku anak. Tapi nggak membuat anak jadi direndahkan, terancam harga dirinya lewat pesan saya. Ya, merasa anak dihargai dan kita jujur sama perasaan kita. Di situ bahasa respect. Contoh saja, ya contohnya Bapak Ibu ketika kita pesan saya, ya misalkan seperti ini ya kondisinya, anak datang telat. Misalkan malam Ahad, ya Sabtu malam Ahad, aku mau ke rumah teman, ya ke siapa? Ke X, nah gitu ya. Ya, ingat ya aturan rumah jam 9 malam sudah sampai di rumah. Gitu karena Bapak Ibu misalkan ya. Terus anak datang jam 10. Perasaan kita apa Bapak Ibu? Ya. Nah, pesan saya itu seperti ini. Ibu, ya. Ibu kecewa juga nih. Ya. Seingat Ibu kita udah sepakat jam 9 malam kamu sudah di rumah. Ternyata sekarang kamu jam 10 baru nyampe. Itu udah pesan saya Bapak Ibu. Ibu kecewa kalau kamu ternyata nyampe rumah jam 10 tidak sesuai kesepakatan. Ya. Karena apa? Ibu ingin membangun kepercayaan kepada kamu. Ibu juga ingin kamu baik-baik saja jam 9 sudah di rumah. Nah itu. Di situ Bapak Ibu, rumusan atau formula kalimat pesan saya ini tidak menghantam harga diri anak. Lain kalau begini Bapak Ibu. Jam 10 mana otaknya? Katanya pintar. Masa nggak inget sih? Udah jam 10 malam, janjinya jam berapa kita? Itu kan nyampein juga kalimat Bapak Ibu sebenarnya nyampein nggak sepakat atau kecewa atau loh kok nggak dia tepati janji. Tapi kan the way-nya beda. Yang satu pesan saya, yang satu penghalang komunikasi. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi yang ingin kami sampaikan 6 pintu komunikasi pengasuhan anak.
agar tercapai apa yang dimaksudkan oleh kita, yaitu membangun karakter positif pada anak. Mengasuh tidak sehari, tapi tahunan. Nah, lewat harian, lewat detik, menit, jam, ya, hari, minggu, tahun, itu kita sedang proses membangun anak. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu, semoga Bu Leni, ya, Bapak Hervin, Bu Retno, Dewan Guru semua yang saya sayangi, serta Bapak Ibu orang tua murid SD Aulia kelas 456, semoga bermanfaat. Saya serahkan sekarang kepada moderator atau pengatur acara. Silakan, semoga bermanfaat. Insya Allah, terima kasih Bu Ulan. Ya, mohon maaf ini slide share-nya ditutup dulu biar kita bisa lihat wajah Bu Ulan yang cantik. Nggak dengar suaranya aja. Ya, silakan Bu, lanjutkan. Masya Allah. Bagaimana ya Bunda? Masya Allah, benar-benar bermanfaat sekali. Saya merasa sebagai orang tua juga sebagai pendidik yang disampaikan Bulan benar-benar bermanfaat buat saya, dan rasanya masih kurang Bulan kalau saya. Gimana teman-teman dan ayah bunda semuanya? Oke, untuk selanjutnya adalah mungkin ada termin pertanyaan dari ayah bunda. 3 pertanyaan mungkin ya. Untuk selanjutnya ke Pak Hervin untuk melanjutkan penjelasan dari sekolah, dan juga Bulan akan masuk ke room berikutnya untuk level 1, 2, dan 3. Baik, siap. Ya. Silakan ayah bunda yang ingin bertanya bisa untuk angkat tangannya. Bu Retno bisa bantuan untuk, atau Bu Fitri melihat siapa yang ingin bertanya. Mangga. Atau mungkin di chat Bunda, boleh. Ya. Sudah ada tuh Bu Leni dari Ibu Tasi. Boleh saya bertanya? Oh ya, Bu Tasi Mangga, silakan. Saya ke mute, maaf. Apa kabar Bu Tasi? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan, kalau memang saya salah ya, saya akui saya sudah salah, dan anak saya sudah terbentuk seperti sudah terbentuk salah. Dia tidak mau bicara dengan saya lagi, tidak mau mendengarkan saya lagi. Apakah masih bisa diperbaiki lagi, Bulan? Karena kan sudah besar ya, untuk mendekati dia pun juga sudah nggak bisa, dan dia sudah punya kamar sendiri. Apakah masih bisa diperbaiki? Terima kasih. Ya, Bu. Iya, Bu Tasi. Terima kasih, Bu Tasi. Umur berapa Bu anak Ibu yang Ibu tanyakan? 14 tahun. Oh ya, SMP ya Bu. Kelas 2 ya Bu. Ya. Kelas 1, maaf. 1 SMP. Oh, kelas 1. Baik, Bu Tasi. 1, terima kasih untuk kesediaan Ibu bertanya dan sharing permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Ya, terima kasih ya Bu. Izin saya menjawab ya Bu, dan juga membuka kesempatan kepada orang tua lain yang kiranya mau berbagi ataupun Dewan Guru mau share ya. 1 Bu, don't worry Bu, don't worry ya. Kita manusia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, punya harapan, punya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Kedua, orang juga bisa berubah. Harapan bisa berubah, minat juga bisa berubah ya. Yang tadinya kecewa jadi flat atau menjadi sayang, yang tadinya cinta terus menjadi benci, itu juga bisa terjadi. Itu Bu ya, sifat emosi. Sifat emosi itu up and down dan bisa berubah. Berubah mundur ke belakang jadi lebih negatif, berubah netral atau berubah menjadi sayang, cinta, itu bisa. Itu watak emosi. Yang kedua tadi sifat manusia. Yang ketiga Bu, otak bersifat plastisitas. Artinya apa? Flexibility-nya ada. Dia bukan kayak besi kaku terus udah kiamat gitu ya. Nggak bisa diapa-apain, no ya. Nah, berdasarkan 3 unsur tersebut, bahwa manusia juga punya perasaan yang bisa berubah-berubah, harapan dan keinginan yang nggak bisa berubah-berubah, terus otak bersifat plastisitas. Yang ketiga juga sifat emosi adalah
dia maju mundur, nggak mundur terus atau nggak maju terus, ya bisa begitu gitu. Jadi di situ ibu, kita semua punya harapan anak berubah. Start from where? Mulai dari mana? Kapan? Nah tadi Bu, memahami perasaan. Ya, saya tanya Bu, yang paling terganggu dengan anak enggak mau ngomong sama kita, anak atau ibu Bu sebenarnya? Coba menurut ibu dulu, yang paling terganggu dengan situasi seperti itu. Ibunya, Ibu Tasi ya. Ibu yang paling merasa anaknya mau udah tutup pintu selesai, apalagi udah ibu fasilitasi dengan kamar khusus dia 14 tahun. Oke. Masih serumah ya Bu, itu jadi peluang lebih besar lagi untuk berubah. Dan ibu tidak sendiri. Berharap masih ada ayah ya, atau masih ada siapa, ibulah, orang tua, kakek nenek dan seterusnya. Masih bisa diajak rembukan, bisa minta kita bantuan support ya, support sosial mereka ya untuk bantu menyelesaikan masalah ini. Jadi saya urutkan dari mulai mana. Satu, yang jelas meminta maaf ya Bu. Meminta maaf kita ke diri kita, ya Allah. Kita minta maaf kepada Allah. Kita minta maaf kepada anak kita. Satu, tadi Ibu ada pengakuan sayang salah. Itu Masya Allah Bu. Itu positif statement banget. Bahwa orang tua menyadari itu kesalahan start from me. Jadi sudah selayaknya kesalahan itu comes from me, berarti saya minta maaf ke orang korban kesalahan kita. Itu kan wajar Bu ya. Nggak usah jaim atau thanksin dan orang tua minta maaf. No ya. Ini heart to heart ya. Saya pernah salah. Ya saya meminta maaf dengan lapang dada. Bahwa anak tidak otomatis memberi maaf, itu sudah hak anak. Kita kan tadi sudah ngakuin bahwa saya melakukan kesalahan, maka saya sudah patut menebus kesalahannya dengan meminta maaf. Itu baru satu langkah. Anak tidak segera memaafkan ya proses Bu. Proses. Sebagaimana anak untuk sampai akhirnya diem, itu ada proses juga akhirnya diem gitu. Ya, nah sekarang dia untuk kita ajak bangkit positif lagi, normal lagi, positive feeling, ya perlu proses, nggak bisa 1 detik 1 menit. Yang kedua, tadi, wahai diri Bu Tasa, tanpa sepengetahuan saya, tanpa saya sadari, saya telah melakukan komunikasi atau pengasuhan tidak patut kepada anak saya. Saya menyadari ini, saya memaafkan diri saya. Ibu ngomong sendiri Bu ya, kepada diri sendiri Bu. Saya stop, saya memahami saya telah melakukan kekeliruan pengasuhan kepada anak saya dan saya bersegera meminta maaf. Jadi Ibu tidak nyalah-nyalahin Bu ya, supaya tidak muncul guilty feeling. Ya, kalau mama tidak bahagia, ibu tidak bahagia, pengasuhan juga menghasilkan anak-anak yang tidak bahagia. Jadi kita positive feeling ya. Saya mengakui ada kekeliruan atas ketidaksengajaan, ketidaktahuan, kehilafan. Ya. Kemudian saya minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saya atas segala keterbatasan saya, kelemahan saya, ketidaktahuan saya, ketidakmengertian saya. Untuk semua kesalahan ini saya mohon ampun kepada Allah. Izinkan saya memperbaiki diri dan beri saya petunjuk untuk ke pengasuhan berikutnya yang bisa mewakili kebahagiaan saya dan anak saya. Nah, jadi barulah Bu, setelah Ibu ngomong self-talk ke diri, istighfar kepada Allah dan minta petunjuk, ketuk pintu tuh anak. Istilahnya gitu Bu ya, bukan ketuk pintu secara fisik, tapi ketuk pintu hatinya. Dan itu bisa jadi berkali-kali, bisa jadi lewat WA, bisa lewat email, bisa lewat video call, bisa ngomong langsung, bisa ajak berduaan. Pokoknya butuh waktu heart to heart ya. Jadi hati ke hati, ibu sama anak jadi khusus berdua, nggak ngelibatin orang lain misalkan. Hanya ibu dan anak. Ini ada spesial percakapan saya dengan anak saya yang dulu mungkin menghujam anak saya. Dan saat itu saya mungkin emosinya tidak terkontrol. Nah, ibu sampaikan Bu. Ya, karena ibu yang bermasalah berarti ibu pakai rumus ini. Tahapan pesan saya. Nah, ibu merasa, nah ibu sebutin. Ibu merasa bersalah telah melakukan komunikasi, ngobrol, atau ngasuh ke kamu.
hal-hal yang keliru sehingga membuat kamu misalkan kecewa, marah, diam. Ya, jadi Ibu sampaikan Bu, ya, Ibu merasa bersalah telah, ini bahasa ini Bu ya, Ibu, ayah, titik-titik sebutin perasaan Ibu, merasa bersalah, Ibu merasa gegabah telah mengasuh kamu tidak berkesesuaian, ya. Kalau kamu diamnya kamu, kalau kamu cuek seperti ini, memang Ibu merasa bersalah, bertambah bersalah lagi dengan kamu mendiamkan Ibu. Karena Ibu menyadari ini kekeliruan di masa lalu. Kamu kecil, Ibu sering apa Ibu sebutin. Sehingga Ibu terima dengan konsekuen atas semua ini. Ibu merasa bahagia kalau kamu memaafkan Ibu. Karena memang Ibu sudah melakukan error, melakukan kekeliruan pengasuhan. Nah, Ibu bisa bahasanya ganti-ganti Bu ya. Intinya nyebutin 3 unsur. 1, perasaan Ibu apa? 2, perilaku anak. Perilaku anak yang mana sehingga Ibu punya perasaan tersebut? Tadi Ibu merasa down. Kalau kamu mendiamkan Ibu, bisa Bu ya. Karena Ibu merasa jadi Ibu seperti tidak berarti lagi di kamu. Padahal kita masih terus terlibat di rumah ini untuk pengasuhan dan mengantar masa depanmu. Ibu masih punya kewajiban untuk mengasuh kamu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu Bu ya, 3 unsur ini Ibu mainkan saja. Mau ini yang di depan, ini yang di belakang, ini yang di tengah. 3 unsur ini Ibu sebutkan. Dan Ibu tolong sambil Asmaul Husna ya. Kalau saya udah, ini kan sudah 14 tahun ya anak. Saya tidak tahu, mungkin Ibu bisa hitung sendiri berapa tahun dia diemin Ibu. Nah, itu kan semakin sudah lamanya didiemin, berarti kan perasaan yang sudah terluka udah cukup lama ketimbang baru sehari ngediemin gitu loh Bu ya. Beda ya Bu ya. Baru sehari kita didiemin berarti kan masih cepat, recovery-nya kemungkinan lebih cepat ketimbang udah didiemin setahun misalkan gitu Bu ya. Dan juga mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk orang yang terluka 1 hari dengan orang yang terluka hatinya setahun gitu. Itu untuk ke situ juga Bu. Kalau kita paham itu, paham situasi problem solving-nya seperti itu, ya kita jadi kelapangan dadanya juga besar ya, nggak minta segera berubah ya, nyadar diri juga ya, menyiapkan perasaan itu tidak seperti membalik tangan penyelesaiannya ya, atau melukai jatuh dari motor, luka fisik, lecet dengan luka hati itu kan beda efeknya dan butuh waktunya. Seperti itu Bu Tasa ya, silakan ya Rohman, ya Rohim, ya Bu. Ya Fatah ya, terus ya Latif, Asmaul Husna dilibatkan, kita zikirkan karena ini menyangkut melembutkan hati anak, menerima kekeliruan masa lalu mamahnya. Semoga bermanfaat. Jazakillah khairan. Terima kasih. Iya. Selamat barokallah Bu Tasi. Masya Allah, makasih Bu Tasi untuk pertanyaannya. Bu Tasi, maaf. Aduh, ikut terharu saya. Ada lagi Ayah Bunda? Mungkin 2 lagi? Ya, di kelas ya. Udah. Tidak ada ya Bunda? Assalamualaikum. Bunda siapa? Oh, masih ada. Ada Bu silakan. Saya dengan ini namanya Arkan. Bunda, terima kasih untuk materinya, sangat bermanfaat sekali ya Bu. Apalagi kalau saat ini saya memang bukan masalah komunikasi ya. Saya punya 2 anak, laki-laki kelas 4 dan kelas 1. Yang untuk beberapa hal tuh mereka sering disamakan gitu. Jadi maksudnya pergi sekolahnya pasti bareng, lesnya juga bareng gitu. Ini dalam setengah semester satu semester ini agak banyak nih Bu kerikil-kerikil komunikasi saya keduanya gitu, dimana kakak udah merasa dianya lebih senior daripada adiknya gitu kan, dan dia ngerasa
adik itu harus ngikut sama ucapan aku, harus ngikut apa yang aku bilang, kan aku lebih tua, aku lebih gede gitu. Dan adiknya kadang-kadang ya bandel juga gitu, nggak mau, aku nggak mau ngikutin abang gitu. Dan itu sering banget itu ya Bu, tiap hari pastinya ada gitu. Dan kadang-kadang tuh saya juga nggak bisa untuk mengontrol gitu, adik kakak yang merasa udah senior dan adik yang tidak mau nurutnya gitu, nyolotnya kayak gitu. Jadi kalau saya marahin kakaknya yang ngerasa kenapa sih kenapa mama belain adik gitu kan. Kalau adiknya yang dimarahin, nggak mau abang soalnya tadi jahilin aku gitu, makanya aku nggak mau sama abang gitu. Jadi sering gitu Bu, kadang sering banget lah ya untuk menguras emosi saya juga yang nggak bisa akhirnya mengontrol, harus marah sama mereka berdua gitu. Mungkin ada saran Bu Wulan untuk menghadapi situasi ini ya, buat saya sendiri gitu. Terus tadi untuk case yang kedua, yang tadi tentang tahapan komunikasi ya Bu ya, itu sebaiknya dilaksanakan kapan ya Bu? Maksudnya kan anak-anak pergi main, udah dijanjiin misalnya jam 5 udah nyampe di rumah ya, karena mau mandi, sholat, segala macam gitu. Dan mereka mungkin karena keasikan main jadi telat. Pada saat apakah itu langsung kita komunikasikan atau kita tunggu dulu gitu ya Bu ya? Karena saya merasa juga saya sendiri mungkin udah mulai kesel gitu kan, karena khawatir nih kenapa belum pulang gitu. Terus dari mereka sendiri juga udah merasa bersalah nih, tapi ya gimana udah kejadian gitu. Udah kejadian pulang telat, tidak nggak ngikutin aturan gitu. Itu baiknya gimana ya Bu Wulan? Terima kasih sebelumnya Bu. Ya baik Bun. Terima kasih juga untuk pertanyaan ini. Ibu sudah share ya kesulitan yang sedang dihadapi kepada dua anak Ibu kelas 1 dan kelas 4 ya Bu ya. Kalau saya ringkes ya Bu, pertanyaan Ibu tersebut, Ibu sedang kesulitan menempatkan diri ya, memosisikan diri seperti apa sih? Kadang disebut belain kakak, kadang disebut belain adik pada tuduhan Anda ya. Pada tuduhan itu sebenarnya bukan Ibu bela kakak atau bela adik ya Bu ya. Jadi Ibu bingung. Seperti itu ya Bu ya, rumusan permasalahannya Bu ya, identifikasi masalahnya seperti itu ya Bun. Iya betul Bu. Iya. Ya, baik Bu. Satu ya Bu, dekatin dulu kakaknya face to face ya. Semua problem diawali penyelesaiannya lewat perasaan. Ya Bu. Jadi Ibu tempatkan dulu dengan kakak. Kenapa nggak adik dulu? Ya kakak lebih dianggap, lebih berwawasan, lebih banyak pengetahuan, lebih bisa sabar ketimbang adiknya, lebih bisa mengolah apa yang mau kita bahas ya. Kalau adik lebih text time untuk ngejelasinnya. Kakaknya dulu ya, sehingga nggak terlalu menyedot emosi, menguras emosi kita ketimbang kalau kita duluan ke adik, ke kakaknya dulu. Untuk apa? Karena kalau nanti udah terbangun kerjasama dengan kakak, kita dan kakak akan mentatar atau membenahi apa yang adiknya nggak paham, apa yang adiknya duga mamanya pro ke kakak dan seterusnya yang tidak tepat gitu ya Bu ya. Jadi itu Bu ya alasan kenapa ke kakak. Kedua ya cari timing yang pas. Pas untuk Ibu memang udah nggak lelah. Kalau ada masalah-masalah ya Ibu bisa singkirkan ke samping, nggak di depan. Yang di depannya masalah anak Ibu ya, yang kelas 4 sama kelas 1. Masalah-masalah bisa Ibu tepis dulu, bukan yang nggak diselesaikan. Ibu singkirkan dulu karena Ibu mau prioritaskan masalah sama dua anak ini. Nah, jadi itu Bu ya ke kakak, Ibu cari waktu yang Ibu juga udah nyaman, aman, mau ngomong butuh waktu Ibu juga udah siap, nggak terusik dengan kegiatan lain. Ketiga, kita tanya ke kakak untuk buat kesepakatan ya Bu ya. Seperti orang yang mau konsultasi ke saya itu kan perlu kesepakatan waktu. Saya punya waktu, calon klien saya punya waktu, baru deh kita bisa jumpa. Nah ini juga Bu, bicara dengan kakak, dia punya kegiatan, Ibu juga punya kegiatan. Dia punya tugas hidup, Ibu juga punya tugas hidup. Nah kita nggak bisa otoriter atau diktator. Jam segini ya Kak, Mama mau ketemu kakak. Mama kan lebih sibuk dari kamu. Jadi tolong kamu siapkan jam segini. Nggak bisa begitu. Kita tanya kulonwon ya istilahnya. Kak, menurut Mama sudah sedang punya masalah
dengan kakak dan adik. Nah, Mama mau menyelesaikan masalah ini satu persatu, dimulai dari kakak dulu, ya. Masalah apa sih, Ma? Atau misalkan anak nggak bertanya, atau misalkan anak bertanya, kita ngomong, ya, baik bertanya ataupun tidak bertanya, kita jelaskan masalah itu tuh, Kak, bahwa sepertinya Mama bela kakak, nanti si adik protes, kok Mama bela kakak, adik disalahin, nanti ada waktu lagi tuh, Kak, Mama disalahin kakak, kok Mama bela adik, kakak nggak. Itu kan ya, Kak, masalah itu. Nah, Mama mau bahas itu, Kak. Masih ingat, Kak? Nah, kayak gitu ya, Bu, ya. Kelunuannya seperti itu. Nah, untuk bahas itu, tolong siapkan waktu. Kakak kapan punya waktu yang kakak nggak ngerjain tugas-tugas lain, memang benar-benar waktu untuk kakak dengan Mama. Mama tanya, kapan kakak bisa luangkan waktu itu. Nah, kita tunggu tuh, Bu. Kita jajar tuh Senin, kakak Senin ini ya, misalkan aktivitas ini, Selasa kakak jam berapa nih kakak, dan seterusnya, Bu, sampai akhirnya ada titik ini mah bisa aku hari Ahad pagi subuh sampai jam 8 karena setelah itu aku futsal misalkan ya, atau apa. Nah, jadi Ibu agendakan, oke, kita sepakat ya, Kak, Mama ulangi ya, hari Minggu pagi jam subuh sampai 8 kakak meluangkan waktu, kita ngomong berdua ya. Di mana, Kak? Kakak punya ide nggak kita ngomongnya tempatnya di mana? Kita bisa minta bantuan gitu ya. Terserah Mama waktunya, di kamar aku juga bisa. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, Bu. Nanti kalau sudah barulah Ibu ngomong, ngapain udah ada kakaknya nih. Nah, sampailah tadi PS, Bu. Kan Ibu yang bermasalah. Ya, Ibu menganggapnya jadi masalah mengusik kehidupan Ibu lah, nggak tenang. Sampaikan lagi rumus PS ya. Mama merasa bingung, Kak. Suatu saat Mama dituduh bela kakak, nggak bela adik. Suatu saat Mama dituduh bela adik, nggak bela kakak. Padahal jujur, secara hati Mama nggak ada membeda-bedakan si kakak yang harus dibela, si adik yang direndahkan, atau sebaliknya adik yang harus dibela, si kakak harus ngalah. Nggak ada sedetik pun, selintas pun Mama mau memperlakukan dua anak Mama seperti itu. Gitu, Bu. Ya, jadi Ibu sebutin perasaan. Terus tadi rumusnya tadi, Bu, ya, formula Ibu sebutin, satu unsur perasaan, yang kedua kenapa punya perasaan itu, yaitu akibat perilaku si kakak gitu ya. Ibu bingung ketika kakak menuduh Ibu pilih kasih. Nah, karena gitu bukan tujuan Ibu mengadakan pilih kasih kepada dua anak Ibu. Dua-duanya Mama sayangi, Mama hargai. Kalau sampai ada kakak celoteh keluar lantaran kata Mama pilih kasih selalu bela adik, kakak harus ngalah. Nah, ini kita mau bahas, mau dikoreksi gitu, Bu, ya. Karena 14 tahun ya bahasanya udah agak sedikit bahasa tinggi lah. Bu, masih kelas 4 SD, Bu. Oke, sorry. Kelas 4 SD. Yang tadi 14 tahun yang mana ya? Error ya. Mutasi, Bu. Please deh. Aduh, mohon maaf dan batin deh, Bu, ya. Oke, ya. Jadi kosakata anak kelas 4 SD yang relatif kita lebih ini, Bu, ya. Anak di situ udah proses berpikirnya ya antara fakta, menganalisa data juga lebih enak ya ketimbang yang kelas 1 ada susah banget dari segi kosakata, kita harus pelan-pelan yang bahasanya dia ngerti gitu ya. Nah, jadi yang kelas 4 dulu ya, Bu. Seperti itu, Bu, rumusnya pertama kali pastinya harus bahasa MA karena pemilik masalah adalah orang tua atau ibu dalam hal ini. Ya, jadi memain perasaan. Jadi ibu bingung kalau kakak menanggapi ibu sebagai pilih kasih sama adik karena tidak sedikit pun isi pengasuhan mama, ibu atau siapa ya untuk membeda-bedakan adik dengan kakak. Coba dia tanggapin. Iya, Mama habisnya waktu itu belum. Biasanya ada, Bu, tanggapan yang meluncur dari mulut anak ini. Habis Mama ini aku kan gini-gini. Masa ada yang nggak ngargain aku? Oh, gitu ya. Salahku di mana? Harusnya Mama jelas dong aku diizin biar Ade tuh nurut. Nah, Mama malah belain Ade. Aku juga bingung juga, Mah. Misalkan gitu. Mama sebenarnya gimana sih? Nah, di situ ya, Kak, maaf ya, kok Mama juga error juga. Maaf ya bikin bingung kamu. Jadi tulus, Bu. Oh ya, pengasihan itu bersifat tulus dan tulus ya. Jadi tulus, tidak tengsin, tidak gengsi, tidak juga apa istilahnya. Nah, ya. Iya, jaim ya tuh. Terima kasih dibantu ya. Lebih tepat itu ya. Tulus ya. Jadi tulus, Bu, tulus dan love.
tulus dan love, Bu. Ya, jadi tidak ada penekanan atau tidak ada hidden message, tidak ada masuk di balik udang gitu yang kayak gitu-gitu ya, Bu ya. Jadi tulus dari hati kita dan itu terpancar, Bu. Ketika kita memang tulus ya anak juga akan kasih bantuan kita tulus, enggak emosi lagi karena kita kan mengawalinya dengan ketulusan. Bahwa mama bingung, bahwa mama tuh nggak pinter terus gitu di hal ini, nggak berarti super woman terus di hal-hal perasaan bisa jadi mama salah menanggapi, salah ucap dan seterusnya. Step pertama itu dulu, Bu. Iya. Gimana Bunda? Bulan? Mudah-mudahan mudah-mudahan cukup ya. Iya. Iya. Selanjutnya harusnya ada satu lagi ya Bun ya. Sudah ada Bunda Yasmin ya untuk bertanya. Bisa boleh satu singkat tapi kan hari ini harus Pak Hervin. Oh iya. Jadi sampai jam berapa bulan nih untuk Bu Yasmin ini? Sebentar aja seperti Bun. 2 sampai 5 menit ya Bun. Ya udah oke. Ya mangga Bun. Terakhir ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yasmin. Iya. Gini Bu, sebenarnya satu aja pertanyaannya, komunikasi efektif yang kita bangun dengan anak-anak itu baiknya kapan? Dari 24 jam kita dalam sehari, 7 hari seminggu, kan kita nggak bisa membersamai selama 24 jam ya Bu. Mungkin ada waktu-waktu yang sebaiknya kita menjalankan komunikasi efektif, heart to heart gitu dengan anak itu. Bagaimana? Yang dapat diterima dengan baik. Iya, oke, good. Bu Yasmin maaf ya, mungkin karena waktunya terbatas ya. Ini Bu, komunikasi ini bukan musiman Bu. Kalau mangga kan ada musimnya ya. Musim mangga gitu ya. Ini nih the way Bu, the way kita mengasuh anak. Jadi nggak ngomongin hari ini komunikasi efektif ya. Besok enggak komunikasi pakai penghalang. Justru yang penghalang ini dihindari, berikutnya masuk komunikasi yang benar, baik, menyenangkan gitu Bu. Jadi Ibu kapan menggunakan komunikasi ya every detik, second by second ya. Jadi bukan by week ya atau mingguan. Kan ada orang tua weekend Bu ya, menjadi orang tua pas weekend doang, Sabtu Ahad. Senin sampai Jumat wanita karir misalnya gitu ya. Nah, bukan gitu. Ini komunikasi itu jadi bagian dari kepribadian kita mengasuh anak dengan komunikasi KPA tadi, komunikasi pengasuhan anak yang memasuki 6 pintu tadi, 6 pintu itu. Jadi bukan di musiman, menjadi sehari-hari kita, Bu. Kalau Ibu mau MA tadi, ya justru tadi butuh waktu. Ya, kalau pertanyaan seperti kapan sih kita MA? Ada 3 kan tadi, ketika kondisi anak sangat bermasalah, ketika kita ingin menolak ya cap-cap anak tadi ya, cap-cap anak kita, mama pelit, mama jahat. Kita nolak lah, kita nggak jahat nggak pelit, emang nggak jahat nggak pelit ya Bu ya. Nah, kita mau bahas itu kan lewat MA juga. Itu emang butuh waktu, baru pertanyaannya jadi pas tuh Bu. Kapan ya Bu kita perlu MA? Kalau 3 kondisi tersebut, perlu agenda waktu. Itu iya. Ya, jadi sepertinya ditentukan waktunya. Tapi kalau overall 6 pintu tadi, mulai dari menghindari penghalang 12 penghalang komunikasi, terus gitu memahami perasaan, menyadari perlunya mengamati bahasa tubuh, memahami masalah siapa, MA, PS, 6 itu bagian dari keseharian kita mengasuh anak, Bu. Every detik.